2 Korintus 13:5 2 Korintus 13:5 Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap dalam iman, buktikan sendiri. Atau apakah kamu tidak tahu tentang dirimu sendiri, bahwa Yesus Kristus ada di dalam kamu? Jika bukan berarti Anda sudah tidak disetujui. 2 Korintus 13:5 Komentar, tinjauan singkat posisi pada isu terkait dengan doktrin ketekunan orang suci. Komunitas Kristen sebagian besar terbagi antara 3 pandangan teologis tentang isu-isu berikut. Saya menggunakan label Grace, Lordship Salvation, dan Arminian bukan sebagai deskripsi teologi masing-masing, tetapi hanya karena itulah istilah yang saya temukan paling umum digunakan saat ini untuk menggambarkan pembagian ini. Ngomong-ngomong, apa yang sekarang disebut teologi Arminian sebenarnya bukanlah teologi penciptanya, Joseph Arminius, pada saat ini. Untuk Arminius menulis, pemilihan untuk keselamatan tidak hanya terdiri dari iman, tetapi juga ketekunan dalam iman. Dan pada dasarnya adalah seorang Calvinis dalam hal ini. Demikian pula, meskipun sering dicirikan sebagai seorang Arminian, Charles Finney membela doktrin ketekunan orang suci, dengan mengatakan, efek lain dari pembenaran Injili adalah untuk mengamankan pengudusan. Sehingga orang yang benar-benar bertobat pasti akan bertekun dalam ketaatan sampai dia siap untuk surga dan benar-benar diselamatkan. Ini benar-benar posisi ketuhanan keselamatan. Bagaimanapun, pertanyaannya adalah mana yang lebih konsisten dengan apa yang Alkitab ajarkan. Bagi saya percaya itu adalah posisi Lordship Salvation. Saya telah menggarisbawahi tempat-tempat di mana 2 sudut pandang teologis sepakat. Keselamatan oleh kasih karunia melalui iman, jaminan keselamatan mutlak, terlepas dari perilaku seseorang. Mengenai perilaku Anda takut pergi ke neraka, jangan takut bahwa siapapun tidak pernah diselamatkan sejak awal. Korelasi antara perilaku dan status keselamatan belum tentu ada korelasi, atau mungkin korelasi sepele. Mungkin bagi mereka yang lahir dari Yahweh untuk menjalani gaya hidup yang penuh dosa dan bahkan murtad dari iman, tetapi tidak kehilangan keselamatan mereka. Tidak dapat dielakkan bahwa mereka yang lahir dari Allah terus seperti dalam gaya hidup atau dalam pengertian profesional dalam iman dan dalam hidup konsisten dengan iman itu sampai akhir. Adalah mungkin bagi mereka yang lahir dari Yahweh untuk menjalani gaya hidup dosa atau murtad dari iman dan, dengan demikian, kehilangan keselamatan mereka. Kristen nominal tidak ada iman Anda tidak memiliki nilai penyelamatan. Iman adalah syarat Allah untuk keselamatan, tetapi bukan sembarang jenis iman. Dia harus memiliki objek yang tepat dan kualitas yang tepat untuk memenuhi syarat. Saya berasumsi sama dengan Lordship Salvation, namun, saya curiga bahwa beberapa orang di kubu Arminian akan mendukung gagasan bahwa mudah untuk diselamatkan, keyakinan sepele untuk masuk, tetapi sulit untuk mempertahankan status selamat. Biasanya, menurut saya yang terjadi jika seseorang memegang posisi Free Grace atau Arminian adalah mereka tidak mengenali posisi Lordship Salvation. Tetapi sebaliknya, orang-orang dari posisi anugerah bebas hanya akan mengakui posisi ketuhanan keselamatan sebagai posisi Arminian, dan Arminian akan menganggap posisi ketuhanan keselamatan hanya sebagai posisi anugerah bebas. Dan 2 ekstrim akan cenderung menjelekkan satu sama lain, sementara kedamaian dan persatuan dapat ditemukan di posisi sentral ini, yang menurut saya paling alkitabiah. Kedua belah pihak memiliki kekuatan dan kelemahan mereka. Kedua belah pihak adalah orang Kristen. Kedua belah pihak mempelajari Alkitab. Tapi kedua belah pihak tidak bisa benar. Kelemahan masing-masing pihak diselesaikan di posisi sentral ini. Orang-orang dari posisi Arminian akan mengusulkan bahwa posisi anugerah bebas cenderung mempromosikan sikap tidak bermoral dalam komunitas Kristen dan mencegah melakukan perbuatan baik, dan menipu orang Kristen nominal dengan berpikir bahwa mereka telah diselamatkan, bukan mempersiapkan mereka untuk hari penghakiman. Orang-orang dari posisi anugerah bebas akan mengusulkan bahwa posisi Arminian cenderung mempromosikan legalisme di mana teologi semacam itu dapat dengan mudah mengarahkan seseorang untuk menjadikan perbuatannya sebagai objek iman untuk mempertahankan status keselamatannya.
Saya setuju dengan kedua keberatan tersebut, tetapi ini tidak mungkin terjadi pada Lordship Salvation. Ayat konsep pendukung unik untuk keselamatan ketuhanan seorang Kristen saat ini diselamatkan hanya jika dia bertahan sampai akhir. Yang juga secara logis berarti bahwa jika seseorang benar-benar diselamatkan, dia akan bertahan sampai akhir. Karena jika tidak, maka dia tidak akan pernah diselamatkan. Ini adalah posisi unik untuk keselamatan ketuhanan. Baik rahmat bebas maupun Arminian mengatakan bahwa seorang Kristen saat ini diselamatkan terlepas dari apakah dia bertahan sampai akhir. Karena kedua kelompok berpendapat bahwa perilaku seseorang di masa depan tidak ada hubungannya dengan kondisinya saat ini. Meskipun Arminian mengatakan bahwa perilaku masa depan berkaitan dengan kondisi masa depan seseorang, bukan kondisinya sekarang atau masa lalu. Hal utama yang unik dari ketuhanan keselamatan adalah bahwa gagasan dilahirkan dari Allah memiliki efek yang tak terelakkan dan permanen pada perilaku seseorang, mencegahnya menjalani gaya hidup dosa. Apa yang Alkitab katakan? Pertimbangkan, misalnya, 1 Yohanes pukul 2:19 mereka keluar dari kita, tetapi mereka bukan benar-benar milik kita. Karena jika mereka milik kita, setelah diselamatkan, mereka akan tetap bersama kita, selalu disimpan, tetapi kepergian mereka menunjukkan bahwa tidak satu pun dari mereka milik kita. Berhasil peristiwa sebelumnya, telah menjadi milik, akan tetap ada, dalam bentuk waktu yang lebih sempurna yang menunjukkan suatu peristiwa yang terlihat telah terjadi sekali untuk selamanya di masa lalu. Begitu seseorang dilahirkan dari Allah, tidak hanya status keselamatannya terjamin, tetapi dia juga pasti akan terus bertekun dalam imannya dan gaya hidup yang konsisten dengan iman itu sampai akhir. 1 Yohanes 3:9-10 Tidak seorang pun yang lahir dari Allah akan terus berbuat dosa, karena benih Allah tetap ada di dalam dirinya, ia tidak dapat terus berbuat dosa, karena ia lahir dari Allah. Jadi kita tahu siapa anak-anak Tuhan itu adalah dan siapa anak-anak iblis. Siapapun yang tidak melakukan apa yang benar bukanlah anak Allah, juga bukan orang yang tidak mencintai saudaranya. Kejadian lampau. Karena dia lahir dari Tuhan dalam bahasa Yunani, ini adalah past perfect tense. Apa yang benar tentang mereka yang lahir dari Allah di masa lalu? Mereka kehilangan kemampuan untuk terus berbuat dosa. Jelas bahwa Yohanes berbicara dalam pengertian gaya hidup, karena dia telah mengakui bahwa mereka yang lahir dari Allah dapat berdosa dalam pengertian aorist non-gaya hidup. Kata tidak bisa di dalam dia tidak bisa berbuat dosa ayat 9 adalah kata Yunani, dunamai, yang darinya kita menurunkan kata bahasa Inggris dinamite, dan ini mengacu pada kemampuan seseorang. Ini adalah efek dilahirkan dari Tuhan. Itu mempengaruhi kehendak seseorang sedemikian rupa sehingga tidak dapat dihindari bahwa mereka yang lahir dari Tuhan akan menunjukkan karakteristik perilaku anak-anak Tuhan. Jika seorang anak Tuhan mencoba untuk menjalani gaya hidup yang berdosa, mereka menemukan bahwa mereka tidak dapat melakukannya, sama seperti mereka yang tidak dilahirkan dari Tuhan menemukan bahwa mereka tidak dapat menjalani kehidupan Kristen. Dengan demikian, mereka tidak dapat jatuh. Jadi dia berbicara tentang mereka yang tidak terus berbuat dosa, tetapi terus bertahan. Ini adalah deskripsi daripada kondisi karena tidak ada jika ditemukan di sini. Dengan demikian, kita melihat bahwa kita dapat mengukur apakah seseorang dilahirkan dari Tuhan berdasarkan perilakunya. Tetapi jika seseorang berpaling dari iman, itu menandakan bahwa dia tidak pernah lahir dari Tuhan. Kita saat ini diselamatkan jika kebetulan kita bertahan sampai akhir. Ketiga pandangan teologis mengakui kebenaran ini. Tetapi bagi saya yang tersirat adalah jika hanya berarti jika. Karena jika itu tidak hanya berarti jika, maka hampir semua senari benar dan penulis tidak akan banyak bicara. Tetapi untuk berjaga-jaga itu juga berarti bahwa jika seseorang tidak bertahan sampai akhir, maka orang tersebut tidak pernah benar-benar datang untuk membagikan Kristus sejak awal.
Penafsiran seperti itu tidak sesuai dengan posisi free grace, yang tidak membuat asumsi tentang perilaku masa depan. Hal ini juga tidak sejalan dengan posisi Arminian yang tidak membuat asumsi tentang perilaku masa depan seseorang berdasarkan status keselamatan masa lalu. Karena mereka mengatakan bahwa jika seorang Kristen tidak berpegang teguh sampai akhir, itu tidak berarti bahwa dia tidak diselamatkan pada titik tertentu, tetapi mereka telah kehilangan keselamatan mereka. Pertanyaannya adalah apakah jika berarti hanya jika? Hal yang sama dapat dikatakan tentang, ini bertentangan dengan posisi free grace. Tapi itu bisa digunakan untuk menegaskan keselamatan ketuhanan. Itu juga bisa mendukung posisi Arminian jika kita hanya fokus pada present tense untuk berpegangan erat. Tetapi meskipun demikian itu tidak dapat digunakan untuk menolak penyelamatan ketuhanan. Ada yang percaya, tetapi tidak dengan kualitas iman yang berkenan kepada Tuhan untuk keselamatan. Mereka percaya dengan sia-sia. Mereka tidak pernah diselamatkan, dan karena itu sekali diselamatkan, selalu diselamatkan tidak berlaku bagi mereka. Ada iman yang tidak menyelamatkan. Keyakinan yang tidak berorientasi pada aplikasi adalah keyakinan mati tanpa nilai penyelamatan. Sekali lagi, jika kita menafsirkan jika hanya jika, ini sekali lagi menghilangkan posisi free grace dan posisi Arminian. Bagaimana jika Anda tidak melanjutkan iman? Bukan karena dia kehilangan keselamatannya, tapi dia tidak pernah berdamai sejak awal. Ayat tersebut berbicara tentang kondisi masa kini dan masa lalu yang direkonsiliasi dalam pandangan perilaku masa depan, yang seperti yang saya tunjukkan di atas tidak sesuai dengan kedua posisi tersebut dan hanya menegaskan ketuhanan keselamatan. Dan masih banyak ayat lain yang bisa ditafsirkan serupa, seperti Yohanes pukul 8:31, jika kamu berpegang teguh pada ajaranku, kamu benar-benar muridku. Dan karena itu, jika Anda tidak berpegang teguh pada ajarannya, Anda sebenarnya bukan muridnya sejak awal. Masalah dalam banyak dari ayat-ayat ini bukanlah sekali selamat tetap selamat, tetapi bagaimana mengetahui apakah seseorang telah diselamatkan. Karena Paulus bahkan menulis kepada orang-orang Kristen di Korintus dengan mengatakan, ujilah dirimu sendiri untuk melihat apakah kamu berada di dalam iman, ujilah dirimu sendiri. Apakah Anda tidak menyadari bahwa Kristus Yesus ada di dalam Anda kecuali, tentu saja, kamu gagal ujian? 2 Korintus 13:5. Untuk perspektif lebih lanjut tentang keselamatan ketuhanan, lihat, sebuah kategorisasi teologi keselamatan menjadi seorang Kristen. Bagaimana Anda bisa yakin dengan status keselamatan Anda? Keamanan abadi. Debat keamanan abadi 1 Studi Yohanes.